Pancing TNI Polri keluar dari pos keamanan. Dua anggota KKB Papua malah dihabisi sebelum beraksi. Melansir dari poskupang.com. Ada-ada saja tingkah laku kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Meski terus dibabat prajurit TNI Polri, tetapi mereka tetap saja melakukan tindakan anarkis. Salah satu ulah yang mencemaskan masyarakat bumi Cendrawasih itu adalah pemutusan jaringan air bersih ke kampung-kampung yang ada di pedalaman Papua. Dari sebuah video yang viral di media sosial, terungkap ulah komplotan penenteng senjata yang saban hari beraksi di daerah tersebut. Meski tak disebutkan di kampung mana KKB melancarkan ulahnya itu, tetapi perbuatannya mengundang emosi warga setempat. Walau tak diungkapkan siapa yang mengotaki tindakan bobrok tersebut, tetapi fakta itu kini viral di media sosial. Dari postingan ke dunia maya, terlihat betapa jaringan pipa air itu diputuskan di dalam hutan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Meski tak diketahui siapa pelaku perusakan jaringan air bersih tersebut, namun bisa diduga kalau pelakunya adalah oknum yang saban hari mencari-cari masalah di daerah bergolak itu. Rasanya tak mungkin kalau pemutusan jaringan air tersebut dilakukan oleh warga sipil yang berdomisili di kampung tersebut. Mustahil pula kalau pelaku perusakan jaringan air berasal dari kampung tetangga, sebab warga menyadari bahwa yang memasang jaringan air adalah prajurit TNI Polri bersama masyarakat. Makanya prajurit TNI Polri pun menduga kalau pelakunya adalah anggota kelompok kriminal bersenjata. Pasalnya hanya kelompok tersebut yang berani melancarkan tindakan sebagai bagian dari siasat memancing TNI Polri keluar dari pos keamanan. Ibarat memancing di air keruh, itulah yang dilakukan KKB tatkala merusak jaringan pipa air tersebut. Lantaran tindakan KKB telah mencemaskan warga setempat, sehingga aparat TNI Polri pun langsung mengambil tindakan. Melalui tindakan penuh waspada, TNI Polri pun mendatangi lokasi tempat jaringan air itu dirusaki. Mengingat KKB merupakan kelompok berbahaya, sehingga aparat berseragam loreng itu pun harus menggapai tempat itu dengan siasat. Setelah mengendap-endap di balik rimbunan pepohonan, aparat berseragam loreng itu akhirnya menemukan dua oknum yang sedang bersembunyi di sekitar lokasi perusakan. Dari balik teropong, prajurit TNI Polri pun menemukan dua sosok yang memegang senjata api, sedang berada tak jauh dari lokasi perusakan tersebut. Salah seorang anggota KKB berada di posisi yang agak tinggi dan bersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Sementara yang satu lagi berada di tepi kali, di dekat jaringan air yang telah dirusaki tersebut. Setelah memastikan bahwa di sekitar tempat itu hanya ada dua anggota KKB tersebut, aparat TNI Polri pun terpaksa mengambil tindakan tegas terukur terhadap anggota KKB yang sedang berada di balik pepohonan. Sebuah timah panas dilezakkan ketika yang bersangkutan hendak mengambil radio orari untuk berbicara. Sementara oknum yang berada di pinggir kali, pria tersebut dihabisi ketika ia sedang berusaha melewati bongkahan batu besar yang terletak di tepi kali. Tatkala yang bersangkutan sedang melompat, pada saat itulah ia dieksekusi dengan sebuah peluru. Dari titik ketinggian di saat sedang melompat itulah, pria KKB tersebut jatuh menimpa batu dan sedetik kemudian tercebur ke dalam air. Meski kedua pria itu telah dikirim ke alam baka, tetapi prajurit TNI Polri di dalam hutan itu tak mau lengah. Karena biasanya ada tembakan balasan dari kawanan KKB, walau hal tersebut dilakukan secara membabi buta. Hingga beberapa menit berlalu, apa yang dikhawatirkan itu tak kunjung terjadi. Tak ada tembakan balasan sama sekali dari anggota KKB. Yang terdengar hanyalah gemercik air yang mengalir deras di sungai tersebut. Terdengar pula suara burung yang berkicau merdu di pucuk pepohonan yang tinggi. Dari video yang viral di media sosial, tak disebutkan di wilayah mana insiden baku tembak antara TNI Polri dengan anggota KKB gegara perusakan jaringan air bersih tersebut. Tak disebutkan pula di bawah kelompok siapa kedua oknum itu mengabdi dalam perjuangan mewujudkan Papua merdeka tersebut. Namun setelah beberapa jam kemudian, terlihat kepulan asap membumbung tinggi di dua tempat berbeda pada di balik bukit yang melingkari kampung tersebut. Meski tak satu warga pun yang bersaksi tentang asap putih tersebut, tetapi lazimnya di Papua, kepulan asap adalah isyarat kematian. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau kepulan asap dari balik bukit itu adalah tanda kalau seseorang telah pergi untuk selamanya. Bertolak dari kasus ini, maka mulai saat ini, hendaknya anggota KKB menghentikan semua tindakan anarkis,
karena perbuatan itu senantiasa berujung pada duka dan air mata. Tanpa meleset, begini momen sniper TNI tembak KKB Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua kembali melakukan aksi kejahatan yang membuat petugas gabungan TNI dan Polri geram. Aksi kriminal itu mengharuskan para petugas melakukan pemburuan. Belakangan beredar di media sosial sebuah video memperlihatkan para prajurit TNI yang sedang membidik dan meluncurkan serangan kepada KKB Papua. Terlihat dalam video, para prajurit TNI itu melakukan aksinya dari atas gunung yang tidak diketahui lokasi pastinya. Sebanyak 4 prajurit terlihat membidik anggota KKB tersebut. Tembak bang, ungkap salah seorang prajurit TNI seperti terdengar dalam video. Ketika melepaskan tembakan sniper, awalnya mereka mengira bahwa KKB yang menjadi sasaran sempat kabur. Namun setelah diamati, ternyata tembakan tersebut mengenai sasaran. Terdengar dalam video, bidikan tersebut mengenai sisi bagian kiri dan sasaran oknum KKB. Mereka pun terdengar melaporkan hasil bidikan tersebut melalui sebuah handy-talkie. Samping kirinya kena, samping kiri hantam, ungkap salah seorang prajurit TNI. Izin bang, sudah kita tembak 1 bang, kena sebelah kiri bang, 80 bang, SPR bang, lapor seorang prajurit TNI mengenakan HT. Sebelumnya, aparat TNI Polri kembali dibuat meradang oleh KKB Papua lantaran 2 karyawan PT Indo Papua ditemukan tak bernyawa dan diketahui dibunuh oleh anggota KKB. 2 oknum itu ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, berada di pinggiran Sungai Braza, Kampung Keribun, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Setelah peristiwa itu, baku tembak pun kembali terjadi antara TNI Polri dan juga KKB. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.